Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan, namaku Banyu Biru Adi Sulistyo, mahasiswa Universitas Jember, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Sosiologi dengan NIM 2009 103020059. Nah, di kesempatan kali ini, aku akan mereview ulang 2 materi yang telah diberikan di mata kuliah Sosiologi Kebencanaan dengan dosen pengampu Ibu Baik Lili Handayani. 2 materi tersebut adalah yang pertama, bencana sebagai fenomena sosial, dan yang kedua adalah peran modal sosial dalam penanganan recovery pasca bencana. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak. Nah, seperti yang saya katakan di awal tadi, kita akan membahas 2 materi, yakni bencana sebagai fenomena sosial dan peran modal sosial dalam penanganan recovery pasca bencana. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita membahas ke materi pertama dulu ya, yaitu bencana sebagai fenomena sosial. Nah, sebelum kita masuk ke inti pembahasan, kita harus perlu tahu dong, apa sih itu bencana? Menurut KBBI, bencana adalah segala sesuatu yang menyebabkan atau menimbulkan kesusahan, kerugian, atau penderitaan, kecelakaan, maupun bahaya. Nah, selanjutnya ada pengertian bencana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Nah, sekarang kita akan membahas sejarah bencana. Bencana telah terjadi sepanjang sejarah kehidupan manusia. Bukti-bukti bencana ini terjadi karena adanya catatan-catatan dalam kitab suci, seperti bencana banjir bandang di zaman Nabi Nuh, bencana gunung meletus di zaman Nabi Lut, bencana kelaparan di zaman Nabi Yusuf, bencana hama di zaman Nabi Musa, dan lain-lain. Selanjutnya, adanya mitos-mitos dalam kehidupan masyarakat dan mengenai suatu peristiwa, seperti semong, yaitu sebuah kisah tentang tsunami. Lalu ada mitos ular di bawah bumi, mitos kemarahan penunggu hutan, mitos kemarahan penunggu gunung. Selanjutnya, adanya ritual-ritual yang dilakukan oleh masyarakat untuk menciptakan harmoni dalam kehidupannya, seperti sedekah bumi, ruwatan, petik laut, sesajen, kasada, maupun seblang. Lalu, ada istilah-istilah lain yang digunakan untuk menyebut bencana, seperti pagebluk, bala, wabah, azab, ujian atau cobaan, dan musibah. Selanjutnya, bencana sebagai fenomena sosial. Gejala alam hanya akan menjadi bencana apabila bersentuhan dengan kehidupan manusia, yang akan menyebabkan kerusakan, kerugian, kehilangan bagi masyarakat, seperti korban jiwa dan harta benda. Apabila gejala alam tersebut terjadi di daerah yang tidak terdapat kehidupan masyarakat beserta segala infrastrukturnya, serta tidak menyebabkan kerugian bagi kehidupan masyarakat, maka kejadian tersebut tidak bisa disebut sebagai gejala alam yang menerjang kehidupan manusia, seperti pemukiman penduduk sehingga banyak penduduk mengungsi dan kehilangan tempat tinggal, merusak infrastruktur jalan, jembatan, dan kendaraan umum, sehingga menyulitkan mobilitas penduduk. Merusak lahan pertanian penduduk yang mana lahan tersebut merupakan tempat penduduk untuk mencari penghidupan. Hancurkan kawasan industri yang di dalamnya banyak buruh menggantungkan kehidupan ekonomi mereka untuk membiayai kehidupan keluarganya. Rusaknya lapangan pekerjaan sehingga banyak pendudukan. Merobohkan gedung-gedung pemerintahan sehingga menyebabkan penduduk kesulitan untuk mengurus keperluannya. Hancurnya pasar tempat masyarakat mencari kebutuhan makan sehari-hari, dan tempat para pedagang, para petani, maupun nelayan untuk menjajakan hasil panennya. Gejala alam juga menyebabkan binatang ternak sebagai investasi warga menjadi mati. Selain itu juga menghambat kegiatan belajar mengajar karena rusaknya gedung-gedung pendidikan dan juga trauma bagi anak-anak dan orang tua, sehingga mereka tidak berani untuk melepas anak-anaknya bersekolah. Ada beberapa pandangan masyarakat mengenai bencana. Yang pertama, pandangan konvensional. Yang kedua, pandangan sains atau ilmu pengetahuan alam. Yang ketiga, pandangan ilmu terapan. Yang keempat, pandangan progresif.
Yang kelima, pandangan ilmu sosial. Dan yang keenam, pandangan holistik. Mari kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama, pandangan konvensional. Pandangan ini melihat bencana sebagai sebuah takdir ataupun murni atas kehendak alam. Pada tahap ini, masyarakat melihat bencana sebagai sebuah musibah atau kecelakaan, tidak dapat diprediksi, tidak menentu terjadinya, tidak dapat terhindarkan, dan tidak dapat dikendalikan. Sehingga masyarakat dipandang sebagai korban dan layak mendapatkan bantuan dari pihak luar. Selanjutnya ada pandangan sains atau pandangan ilmu alam. Pandangan ini berpendapat bahwa pemahaman masyarakat terhadap bencana adalah sebagai sebuah peristiwa alam yang terjadi karena hukum alam memang demikian. Dalam tahapan ini, bencana merupakan unsur lingkungan fisik yang membahayakan kehidupan manusia. Bencana dianggap sebagai kekuatan alam yang terjadinya luar biasa dan tidak seperti biasanya atau tidak normal. Bencana merupakan proses geofisika, geologi, dan hidrometeorologi. Pandangan ini menganggap semua bencana adalah peristiwa alamiah, tidak menganggap manusia sebagai penyebab bencana. Yang ketiga adalah pandangan ilmu terapan. Pandangan ini melihat bencana berdasarkan besarnya daya tahan atau tingkat kerusakan akibat dampak dari bencana. Pandangan ini dilatar belakangi oleh ilmu-ilmu teknik sipil, bangunan, dan konstruksi, sehingga pandangan ilmu terapan ini lebih berfokus pada upaya untuk meningkatkan kekuatan fisik struktur bangunan untuk memperkecil kerusakan yang dapat dihasilkan. Yang keempat ada pandangan progresif. Pandangan ini menganggap bencana sebagai bagian yang biasa dan selalu terjadi dalam proses pembangunan. Bencana sebagai masalah yang tidak pernah berhenti dalam perjalanan pembangunan. Oleh karena itu, dituntut kesadaran pada pemerintah dan masyarakat untuk mengenali gejala-gejala bencana di sekitarnya dan selalu memperhitungkannya dalam proses-proses pembangunan. Selanjutnya ada pandangan ilmu sosial. Pandangan ini memfokuskan pada sisi manusianya. Bagaimana sikap dan kesiapan masyarakat dalam menghadapi bahaya. Ancaman bahaya adalah fenomena alam. Akan tetapi, bahaya itu tidak akan berubah menjadi bencana jika manusianya siap dan tanggap. Besarnya bencana tergantung pada perbedaan tingkat kerentanan masyarakat dalam menghadapi bahaya atau ancaman dari bencana. Dan yang terakhir ada pandangan holistik. Pandangan ini menekankan pada adanya bahaya, kerentanan, dan risiko, serta kemampuan masyarakat dalam menghadapi bahaya dan risiko. Gejala alam dapat menjadi bahaya jika mengancam manusia dan harta benda. Bahaya jika bertemu dengan kerentanan dan ketidakmampuan masyarakat akan menjadi risiko bencana. Risiko bencana akan berubah menjadi bencana jika ada pemicu kejadian. Lalu kita membahas mengenai konstruksi tentang bencana. Yang pertama, bencana bukanlah suatu peristiwa yang tiba-tiba dan tak terelakkan, tetapi menjadi bagian integral dalam kehidupan yang rutin dan normal. Alam telah seringkali memberikan isyarat melalui tanda-tanda seperti melalui binatang, hawa, angin, mimpi, dan hal-hal aneh lainnya. Namun, manusia yang telah penuh dengan rasionalitas, modernitas, dan kesibukan tidak mampu membaca tanda-tanda tersebut. Yang kedua, tidak semua gejala atau fenomena alam harus menjadi sebuah bencana karena ia bergantung pada kerentanan, baik individu, fisik, lingkungan, sosial, ekonomi, dan lain-lain. Kerentanan tidak hanya bersifat fisik, namun juga mentalitas dan kapasitas masyarakat yang lemah dalam sejarah kehidupan mereka untuk menghadapi ancaman. Yang ketiga, bencana sebagai sebuah ujian untuk menguji keterbatasan daya tahan manusia, di mana modernitas telah seolah membuat manusia berada di posisi superpower dibandingkan dengan makhluk lainnya dalam mengelola alam semesta. Namun, ternyata manusia modern dalam banyak hal memiliki keterbatasan dan kehilangan kearifan serta kebijaksanaan dalam mengelola alam untuk kebaikan alam semesta. Nah,
sekarang kita memasuki materi kedua, yaitu peran modal sosial dalam recovery pasca bencana. Berikut merupakan pengertian modal sosial menurut para ahli. Yang pertama dari Ibrahim. Beliau menyebutkan bahwa hakikat modal sosial adalah hubungan sosial yang terjalin dalam kehidupan sehari-hari warga masyarakat, di mana hubungan sosial mencerminkan hasil interaksi sosial dalam waktu yang relatif lama sehingga menghasilkan jaringan, pola kerjasama, pertukaran sosial, saling percaya, dan termasuk norma dan nilai yang mendasari hubungan sosial tersebut. Pola hubungan sosial inilah yang mendasari kegiatan bersama atau kegiatan kolektif antar warga masyarakat. Dengan demikian, masyarakat tersebut mampu mengatasi masalah mereka secara bersama-sama atau berpartisipasi aktif. Kegiatan bersama atau kolektif antar warga masyarakat dapat terbangun bila terpenuhi ketersediaan elemen-elemen modal sosial. Elemen-elemen pokok modal sosial tersebut antara lain adalah: yang pertama, hubungan saling percaya atau trust. Yang kedua adalah jaringan sosial atau social network. Yang ketiga adalah pranata atau institution. Dan yang keempat adalah resiprositas atau pertukaran timbal balik. Lalu yang selanjutnya ada dari Robert Putnam. Beliau mendefinisikan modal sosial sebagai suatu nilai mutual trust atau kepercayaan antara anggota masyarakat dan masyarakat terhadap pemimpinnya. Modal sosial ini didefinisikan sebagai institusi sosial yang melibatkan jaringan atau network, norma-norma atau norms, dan kepercayaan sosial yaitu social trust yang mendorong pada sebuah kolaborasi sosial atau koordinasi dan kooperasi untuk kepentingan bersama. Hal ini juga mengandung pengertian bahwa diperlukan adanya suatu social network atau network of civic engagement, ikatan jaringan sosial yang ada di dalam masyarakat, dan norma yang mendorong produktivitas komunitas. Bahkan lebih jauh, Putnam melonggarkan pemaknaan asosiasi horizontal tidak hanya yang memberi desirable outcome atau hasil pendapatan yang diharapkan, melainkan juga undesirable outcome yaitu hasil tambahan. Nah, yang selanjutnya adalah pendapat dari Pierre Bourdieu. Beliau mendefinisikan modal sosial sebagai sumber daya aktual dan potensial yang dimiliki oleh seseorang yang berasal dari jaringan sosial yang terlembagakan serta berlangsung terus-menerus dalam bentuk pengakuan dan perkenalan timbal balik, atau dengan kata lain, keanggotaan dalam kelompok sosial yang memberikan kepada anggotanya berbagai bentuk dukungan kolektif. Dalam pengertian ini, modal sosial menekankan pentingnya transformasi dari hubungan sosial yang sesaat dan rapuh, seperti pertetanggaan, pertemanan, atau kekeluargaan, menjadi hubungan yang bersifat jangka panjang yang diwarnai oleh perasaan kewajiban terhadap orang lain. Bourdieu juga menegaskan tentang modal sosial sebagai sesuatu yang berhubungan satu dengan yang lain, baik ekonomi, budaya, maupun bentuk-bentuk sosial kapital atau modal sosial berupa institusi lokal maupun kekayaan sumber daya alamnya. Pendapatnya menegaskan tentang modal sosial mengacu pada keuntungan dan kesempatan yang didapatkan seseorang di dalam masyarakat melalui keanggotaannya dalam entitas sosial tertentu seperti paguyuban, kelompok arisan, atau asosiasi lain tertentu. Nah, berikut adalah 12 wujud modal sosial. Akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah hubungan sosial, yaitu suatu bentuk komunikasi bersama lewat hidup berdampingan sebagai interaksi antar individu. Hal ini diperlukan sebab interaksi antar individu membuka kemungkinan campur tangan dan kepedulian individu terhadap individu yang lain. Bentuk ini mempunyai nilai positif karena masyarakat mempunyai keadilan sosial di lingkungannya. Yang kedua, adat dan nilai budaya lokal. Ada banyak adat dan kultur yang masih terpelihara erat dalam lingkungan kita. Budaya tersebut kita akui tidak semua bersifat demokratis. Ada juga budaya-budaya dalam masyarakat yang terkadang sangat feodal, bahkan sangat tidak demokratis. Namun dalam perjalanan sejarah masyarakat kita, banyak sekali nilai dan budaya lokal yang bisa kita junjung tinggi sebagai modal yang menjunjung tinggi kebersamaan, kerjasama, dan hubungan sosial dalam masyarakat. Yang ketiga, ada toleransi. Seperti yang kita tahu, toleransi atau menghargai pendapat orang lain merupakan salah satu kewajiban moral yang harus dilakukan oleh setiap orang ketika ia berada atau hidup bersama dengan orang lain. Sikap ini juga yang pada akhirnya dijadikan sebagai salah satu prinsip demokrasi.
Toleransi bukan berarti tidak boleh berbeda. Toleransi juga bukan berarti diam tidak berpendapat. Namun, toleransi bermakna sebagai penghargaan terhadap orang lain, memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbicara, serta menyadari bahwa pada dasarnya setiap orang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda. Yang keempat, ada kesediaan untuk mendengar. Dalam belajar berdemokrasi, kita sangat tidak asing dengan upaya seperti menghormati pendapat orang lain, toleransi, dan lain-lain. Namun, ada satu hal yang hampir terlupakan, yaitu tentang kesediaan kita untuk mendengar pendapat dari orang lain. Begitu juga dalam bernegara. Kearifan pemerintah untuk mendengar suara rakyat merupakan salah satu bentuk toleransi dan penghargaan negara terhadap masyarakat. Hal-hal apapun yang berkembang di dalam masyarakat sebagai suara rakyat haruslah ditampung, disimak, dan dipahami untuk mengkaji ulang kebijakan-kebijakan yang nantinya akan dibuat. Kekuasaan yang tidak mampu lagi mendengar suara anggotanya adalah kekuasaan yang tidak lagi inspiratif dan tidak menjalankan kedaulatan rakyat. Kekuasaan seperti inilah yang harus direformasi. Yang kelima, ada kejujuran, yaitu salah satu hal pokok dari suatu keterbukaan atau transparansi. Dalam masyarakat kita, hal ini sudah ada, dan ini sangat mendukung perkembangan masyarakat kita ke arah yang lebih demokratis. Karena sistem sosial seperti ini akan menyeramkan titik korupsi dan manipulasi di kalangan masyarakat adat sendiri. Selanjutnya yang keenam, ada kearifan dan pengetahuan lokal, yaitu pengetahuan yang berkembang dalam masyarakat sebagai pendukung nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat. Penghargaan terhadap nilai lokal ini memunculkan kebersamaan antara anggota masyarakat yang akan diturunkan kepada generasi ke generasi berikutnya. Selanjutnya yang ketujuh, ada jaringan dan kepemimpinan sosial. Jaringan sosial terbentuk berdasarkan kepentingan atau ketertarikan individu secara prinsip atau pemikiran. Sementara itu, kepemimpinan sosial terbentuk dari kesamaan visi, hubungan personal atau keagamaan. Seluruh kepemimpinan sosial muncul dari proses demokrasi. Dalam demokrasi yang dominan adalah adu konsep rasional dan gagasan terhadap suatu kemajuan. Yang kedelapan, ada kepercayaan, yaitu hubungan sosial yang dibangun atas dasar rasa percaya dan rasa memiliki bersama. Yang kesembilan, ada kebersamaan dan kesetiaan, yaitu sebuah perasaan ikut memiliki dan perasaan menjadi bagian dari sebuah komunitas. Yang kesepuluh adalah tanggung jawab sosial, yaitu rasa empati masyarakat terhadap perkembangan lingkungan masyarakat dan selalu berusaha untuk meningkatkan ke arah kemajuan. Lalu yang ke-11 yaitu partisipasi masyarakat, yaitu kesadaran dalam diri seseorang untuk ikut terlibat dalam berbagai hal yang berkaitan dengan diri dan lingkungannya. Dan yang terakhir yaitu kemandirian, adalah keikutsertaan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan yang ada di dalam masyarakat dan keterlibatan mereka dalam institusi yang ada di lingkungannya sebagai bentuk rasa empati dan rasa kebersamaan yang mereka miliki bersama. Nah, berikut merupakan perspektif model sosial yang dinyatakan oleh Wolkoff dan Narayan. Mereka berdua menyatakan bahwa ada 4 perspektif model sosial. Yang pertama yaitu pandangan komunitarian atau the communitarian view. Pandangan ini menyamakan model sosial dengan organisasi pada level lokal seperti asosiasi, klub, dan kelompok-kelompok warga. Model sosial diukur dengan cara sangat sederhana, yaitu melalui jumlah dan kepadatan suatu organisasi dalam komunitas tertentu. Semakin banyak akan baik dan selalu memberikan dampak yang positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Yang kedua yaitu pandangan jaringan atau the networks view. Pandangan ini menekankan pentingnya asosiasi vertikal dan horizontal antar individu dan hubungan dalam organisasi dan antar organisasi seperti kelompok-kelompok komunitas dan perusahaan. Dalam pandangan ini terdapat 2 dimensi dasar dari model sosial pada level komunitas, yaitu yang dikenal dengan bonding social capital atau strong inter-community ties dan bridging social capital atau weak extra community network. Perspektif ini menganggap bahwa masyarakat dapat dicirikan oleh bawaan atau endowment mereka akan kedua dimensi model sosial tersebut. Perbedaan kombinasi antara kedua dimensi akan mempengaruhi hasil yang diperoleh dari model sosial. Selanjutnya yang ketiga ada pandangan kelembagaan atau the institutional view.
Pandangan ini berpendapat bahwa jaringan kerja komunitas dan masyarakat sipil secara luas adalah hasil dari keadaan politik, hukum, dan lingkungan kelembagaan. Pandangan ini telah menghasilkan sejumlah metodologi dan fakta empiris yang kuat, namun hanya untuk kebijakan makro. Dan yang keempat, pandangan sinergi atau synergy view. Pandangan ini menggabungkan pandangan jaringan dan kelembagaan atas dasar asumsi bahwa tidak satupun pelaku pembangunan, yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat, akan dapat berjalan sendiri di dalam mengakses sumber daya yang dibutuhkan untuk menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Model sosial digunakan sebagai variabel penghubung. Selanjutnya, ada 3 dimensi modal sosial. Yang pertama, bonding social capital atau keterkaitan horizontal, yaitu ikatan dengan orang-orang yang memiliki karakter demografis yang sama, seperti tingkat sosial ekonomi ataupun etnis. Misalnya, anggota keluarga, tetangga, teman dekat, dan rekan kerja. Ikatan ini sering disebut sebagai perekat sosial. Yang kedua, ada bridging social capital atau keterikatan horizontal dengan pihak yang berbeda karakter, yaitu ikatan dengan orang-orang yang tidak memiliki karakter yang sama, misalnya kenalan, teman dari etnis lain, maupun teman dari teman. Ikatan ini sering disebut sebagai pelumas sosial. Dan yang ketiga, linking social capital atau keterkaitan vertikal, yaitu ikatan dengan orang-orang yang memiliki otoritas atau status sosial yang lebih tinggi. Misalnya, ikatan dengan anggota parlemen, polisi, kepala daerah, dan sebagainya. Nah, setelah baca tentang modal sosial, jadi kepikiran nih, kira-kira apa sih peran modal sosial dalam recovery pasca bencana? Aku mau sedikit bercerita ya. 3 tahun lalu, tepatnya bulan Juni tahun 2018, salah satu desa di Banyuwangi, yaitu Desa Alas Malang, mengalami banjir bandang akibat adanya luapan aliran Sungai Badeng. Nah, banjir tersebut membawa material pohon yang menyumbat aliran Sungai Badeng di jembatan Alas Malang. Hal ini membuat air dan lumpur meluap hingga ke jalan raya yang merupakan jalur alternatif penghubung Kabupaten Banyuwangi dengan Kabupaten Jember. Total ada 300 rumah yang terdampak banjir bandang, sedangkan yang mengalami rusak parah ada sekitar 15 rumah. Setelah informasi tentang banjir ini muncul, banyak bantuan yang berasal dari berbagai kalangan, baik berupa sembako, uang, maupun baju-baju bekas, ataupun bantuan tenaga dengan relawan yang datang berbondong-bondong ke Desa Alas Malang untuk melakukan membantu bersih-bersih dan melakukan evakuasi. Untuk lebih jelasnya, yuk kita tonton video referensi berikut. Oke kawan-kawan netizen Banyuwangi, kita hari ini sedang berada di lokasi bencana banjir bandang yang ada di Desa Alas Malang, Kabupaten Banyuwangi. Ini bisa kita lihat kondisinya bahwa sekarang banyak sekali warga dan sukarelawan yang berada di lokasi untuk melakukan bersih-bersih, yakni mulai dari bersih-bersih tempat dari hasil bencana banjir bandang ini. Selain itu juga ada masyarakat Banyuwangi ataupun di luar Banyuwangi yang hari ini sedang menyalurkan bantuannya kepada saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan. Semoga bencana ini tidak akan terulang dan semoga penyelesaian dari bencana ini akan segera akan cepat ditangani oleh masyarakat maupun relawan. Di sini saya sudah 4 hari. Pertama waktu kejadian hari Kamis kemarin pagi sekitar jam 7 jam 8. Lalu puncaknya sekitar jam 10 itu sudah air meluap membawa lumpur. Bisa dilihat di belakang saya. Nah, itu jembatannya. Nah, di bawahnya ada penyangga dan ada 2 lubang. Cukup sempit, sementara dari hulu sebelah sana sungai lebarnya begitu panjang sekali. Sementara air datang membawa
banyak sekali material, diantaranya kayu, batu, sampah-sampah dan sebagainya, akhirnya menyumbat di bawah jembatan itu, dan akhirnya air meluap beserta tanah, lumpur, bercampur semuanya hingga masuk ke rumah-rumah warga. Yang pertama adalah kerugian dari rumah-rumah warga terlihat rusak, mulai dari rusak yang ringan, sedang, hingga berat, hancur. Dan ada satu korban yang hanyut, tapi sudah diselamatkan. Jadi banyak sekali dari tim, yang pertama dari para relawan, dan tentunya ada TNI, Polri, gabungan beserta ada kawan-kawan penanggulangan bencana, Basarnas, dari NU, dari Muhammadiyah, dan banyak sekali yang tidak bisa kami sebutkan komunitas-komunitas relawan. Jadi kami mendapat info, segera kami melakukan koordinasi antar tim kami, mulai dari penggalangan dana, lalu membeli peralatan perlengkapan yang dibutuhkan di sini. Setelah itu kami bantu-bantu mengeluarkan lumpur dari rumah-rumah warga dengan alat seadanya, mulai dari cangkul, skop. Selain dari aksi bersih-bersih bekas dari banjir ini, kami juga melakukan bantuan donasi berupa materi uang di sepanjang jalan, juga mengatur lalu lintas yang tentunya macet di sebelah sana. Kita harus selalu was-was. Maksud kami, kita harus selalu waspada karena bencana alam atau musibah kita tidak tahu kapan datangnya. Yang jelas, yang namanya sungai pasti risiko yang paling besar adalah banjir. Sementara dari hulu sana ada kiriman dari Gunung Raung, dari Sungai Songgon, akhirnya terbawa ke sini. Untuk kedepannya, ya kalau bisa jembatannya itu segera diperbaiki, diperlebar. Nah, setelah melihat video barusan, kita jadi tahu kan betapa pentingnya modal sosial untuk melakukan recovery pasca bencana. Dengan adanya bantuan dari berbagai pihak, Desa Alas Malang bisa segera pulih. Akhirnya sampai juga di ujung pembahasan. Aku pribadi meminta maaf apabila ada kesalahan baik disengaja maupun tidak sengaja. Dan aku berharap semoga video ini bisa bermanfaat. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.